Jumpa lagi di hari yang baru, teman-teman, saudara-saudari semua. Puji kepada Tuhan, kita diberikan minggu yang baru, hari yang baru, saudara. Kembali, kalau Anda lebih-lebih orang Kristen, ya, jangan lupa mengundang Tuhan Yesus Kristus untuk menolong saya dan Anda hidup sebagai orang Kristen. Kembali sebagai orang Kristen, buktikan, ya, meskipun Anda sudah jadi Kristen senior, sudah lama, sudah tua, saudara, kalau enggak, ya daging kita yang menguasai diri kita, ya. Kemanusiaan kita, ego kita yang menguasai diri kita. Oleh karena itu, undanglah, mintalah agar Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi saya dan Anda dengan kasih-Nya, ya, karena disitulah kita mendapat kehidupan baru. Undanglah Tuhan Yesus untuk memenuhi saya dan Anda dengan Roh Kudus-Nya yang membuat kita sanggup, mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal yang kelima, di ayat yang ke-6 sampai dengan 12, firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Betul tidak, saudara, ya? Kesaksian Allah itu lebih kuat daripada kesaksian manusia, tetapi yang ditunjukkan lebih banyak kesaksian manusia di sebagian tempat. Kesaksian Allah itu adalah apa yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Tapi ada orang-orang yang lebih senang membaca kesaksian manusia, mendengarkan kesaksian manusia daripada membaca dan mendengarkan kesaksian Allah di dalam apa yang sudah dituliskan di dalam isi Alkitab. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya, yaitu Yesus yang disebut Kristus. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ya, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta. Wow, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya, yaitu Yesus yang adalah Kristus, yang mana Yesus adalah yang diurapi Allah. Yesus itu adalah keselamatan yang Allah berikan manusia, ya. Kalau Anda percaya kepada Allah, Anda menyembah Allah, tetapi Anda tidak menerima apa yang diberikan Allah bagi Anda, yaitu tentang anaknya Yesus, Anda membuat Allah, apa, saudara? Sebagai pendusta, karena Anda tidak percaya kalau Yesus itu adalah keselamatan yang Allah berikan bagi kita semua, bagi manusia, bagi Anda, bagi saya, bagi seluruh dunia. Ya, kalau Anda tetap tidak percaya, pada akhirnya Anda sendiri yang akan membuktikan ketika kita nanti meninggalkan tubuh yang fana ini, mati. Benarkah, saudara, kita lebih percaya kepada kesaksian manusia, atau kita saat ini lebih percaya kepada kesaksian akan firman Allah yang telah dituliskan melalui Yohanes ini tentang Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang adalah
Mesias, yang mana artinya juru selamat dunia. Kembali Yesus itu sendiri memiliki arti Allah yang menyelamatkan, Allah keselamatan. Ayat 12, barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Termasuk juga di dalam kekristenan sendiri, saudara. Kembali kekristenan, kita disebut orang Kristen itu karena apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena kita bergabung di dalam sebuah gereja dan mendapatkan kartu anggota. Tidak, saudara, itu tidak akan menyelamatkan. Dan banyak orang yang memiliki kartu anggota Kristen dari sebuah gereja, hidupnya tidak sepadanan dengan apa yang diajarkan Allah melalui firman-Nya. Praktek-praktek kalau Anda perhatikan itu bertentangan dengan isi Alkitab. Apakah mereka benar-benar percaya kepada Allah, atau mereka membuat Allah sebagai Allah yang berdusta, karena mereka tidak taati, karena mereka tidak percaya, tetap mempraktekkan hal-hal yang membuat Allah sendiri sebetulnya menjadi murka atas praktek-praktek tersebut. Kembali saudara, temukan kalau Anda belum menemukan jikalau Yesus itu adalah satu-satunya keselamatan yang Allah berikan bagi Anda, bagi manusia, bagi dunia. Kembali, bukan di dalam Katolik, bukan di dalam Protestan, bukan di dalam Pentakosta, bukan di dalam Advent, bukan di dalam ini itu, tetapi di dalam Yesus Kristus. Allah telah memberikan satu kehidupan baru. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan saat ini banyak orang yang hidup tetapi sebetulnya masih mati. Termasuk juga kembali saudara yang berada di dalam lingkup kekristenan. Mereka seolah-olah hidup sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya mereka belum menerima kelahiran baru dari Allah di dalam Yesus Kristus. Temukan itu bagi Anda. Kalau Anda belum mendapatkannya. Dan kembali saudara, bagi kita yang sudah merasa telah mengalami kelahiran baru, yuk kita saksikan, kita buktikan dengan bagaimana saya dan Anda hidup sehari-hari. Dan awalnya dari mana? Di tempat pelayanan kita? Bukan. Di gereja, di persekutuan, di tempat misi? Bukan. Awalnya di rumah kita masing-masing dulu. Di antara keluarga kita sendiri dulu. Apakah kita memiliki satu kehidupan baru yang disaksikan oleh keluarga kita? Itu akan menjadi satu kesaksian yang kuat, saudara. Jangan sampai kembali keluarga kita sendiri tidak bisa memberikan kesaksian yang baik, tetapi justru orang luar memuji-muji Anda, memuji-muji saya. Itu salah, Tapi kembali, biarlah saya dan Anda selalu meminta agar kita dibereskan hidup kita di dalam hidup baru kita, agar Tuhan tambah dimuliakan, tambah kita puji, tambah kita tinggikan. Dengan apa? Ya tentunya dengan bagaimana saya dan Anda hidupnya. Otak kita, hati kita, mulut kita, mata kita, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Selamat menikmati Tuhan Yesus Anda. Tuhan memberkati.